wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Budi Astuti, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya mengikuti kegiatan desiminasi, yaitu temanya budaya positif dari modul 1.4 yang saya sudah pelajari. Tinggal kemudian di desiminasi bahasa lainnya, diinformasikan, di-sharing, berbagi kepada sesama rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu guru semuanya. Saya mengambil paling beberapa judul, subjudul dari semua yang ada. Kalau misalnya semuanya tentu waktu kita tidak mencukupi karena ada banyak materinya. Nah, di sini tertulis desiminasi budaya positif modul 1.4. Ada nama saya Susiano Pranoto. Selanjutnya di sini isinya mengenai disiplin, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, restitusi, posisi kontrol, segitiga, restitusi. Nah, di sini ada arti disiplin yang ya sedikit-sedikit saya kutipkan untuk mengingatkan kembali. Di sini yang dimaksud adalah memiliki motivasi internal di dalam diri kita. Jadi bukan mentaati peraturan saja, tetapi ada di dalam diri kita motivasi untuk mendisiplinkan diri atau untuk mau maju berkembang. Kemudian berikutnya ada juga materi 5 kebutuhan dasar manusia. Singkatnya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum misalnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini juga kebutuhan hidup. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, ini juga adalah 5 dasar kebutuhan hidup manusia yang mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan juga. Materi nilai-nilai kebajikan itu yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Gleason pada teori kontrol 1984. Artinya adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Ini yang dimaksud nilai-nilai kebajikan. Ini ada beberapa lembaga yang mempunyai standar apa saja, tapi di sini saya ambil satu saja, yaitu yang di Indonesia itu dikenal profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Ini adalah nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi iman, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian juga bernalar, kritis, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian berikutnya ada restitusi. Ya, pada murid, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi mereka murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah atau membantu murid. Nanti belakangnya lebih jelas lagi. Ini juga adalah suatu refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Jadi ini menghadapi anak-anak yang melanggar peraturan atau punya kasus. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya dengan restitusi. Nah, di sini fokusnya tidak hanya mengurangi kerugian pada korban, misalnya anak membuli, ya, misalnya. Jadi fokusnya juga bagaimana menjadi orang lebih baik kepada orang lain, kepada anak tersebut misalnya yang melakukannya. Kemudian ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang bisa dipakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Misalnya anak berkasus tadi, misalnya membuli temannya atau apa, kita carikan jalan keluar dengan restitusi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan. Jadi cara-cara yang
di sini bisa membuat anak mengevaluasi dirinya, kesalahannya apa yang sudah dia perbuat, supaya ya dia bisa mendapatkan kembali harga dirinya bagaimana. Nah, nanti mungkin ada yang bisa dipertanyakan di sesi berikutnya insya Allah. Kemudian ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya apa? Yaitu dia bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, dalam restitusi ini ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang ataupun memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf. Karena fokusnya murid yang berbuat salah itu dia bisa menebus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Kalau misalnya itu tadi kebiasaannya mungkin ya. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dalam proses yang sekarang saya sedang presentasikan ini dalam rangka untuk menguatkan karakter peserta didik, ya harapannya menjadi lebih baik, menyadari dia menjadi orang seperti apa, dan dia menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tapi buat besok bagaimana untuk hari esok. Kemudian, bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, berdasarkan teori yang ada di sini, modul 1.4. Tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya yaitu bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat itu menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri, bagaimana kamu akan berubah. Nah, itu tadi ketika menghadapi satu kasus. Nanti di bagian belakang ada lagi lanjutannya. Kemudian berikutnya ini di dalam materi modul 1.4 itu ada juga 5 posisi kontrol guru menempatkan diri. Ada 5 menurut ahlinya, guru atau orang tua. Jadi kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai guru bisa sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini seorang ahli Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah masih berpusat memerdekakan? Apakah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukannya. Yaitu di sini ada penghukum, tadi sudah saya sebut. Kita lihat slide berikutnya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, ya dia akan biasa menghukum anak yang kena kasus dan ada pelanggaran. Contoh, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini contoh-contoh kalimat yang saya dapati dalam materi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Ya, ini saran. Kemudian hasil, kemungkinan bila mana guru memposisikan diri sebagai penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah muridnya akan mungkin melihat motor atau mobil bapak ibu guru. Ini parahnya tentunya, insya Allah nggak ada ya, dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku misalnya. Nah, di sini saya ada foto saya, kebetulan satu kelompok saya sendiri yang bapak-bapak, yang lain ibu-ibu semua. Kemudian lanjut, posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi guru membuat murid dengan ucapannya bisa membuat anak menjadi merasa bersalah.
ini udah sebagai yang dicontohkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Walaupun ngomongnya tidak dengan intonasi yang kuat, tapi itu dia sebagai ke dalam jiwanya juga ada berpengaruh. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Membuat rasa bersalah dengan suara yang halus, sedih dan memelas, bahasa tubuh merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan itu? Teguran ini mungkin untuk merefleksi. Kemudian hasil, bagaimana kalau itu dilakukan? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati murid. Perasaan. Selanjutnya, posisi kontrol yang berikutnya adalah teman. Jadi guru bisa memposisikan diri sebagai seorang teman kepada para peserta didiknya, yaitu di sini tidak akan menyakiti murid. Dia akan melakukan cara-cara yang bisa membuat anak mau dengan persuasif, dibujuk gitu. Contoh di sini ada kalimatnya, ayolah bantu demi bapak ya. Ayo kalian ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah ya, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, muridnya dikecewakan. Nah, ini adalah juga posisi kontrol yang bisa kita lakukan mungkin. Kemudian berikutnya hasilnya bagaimana? Murid merasa senang akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya juga jadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Guru juga bisa mengawasi murid-muridnya, terus kita bertanggung jawab atas perlakuan orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, misalnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan seterusnya. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata si Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti untuk mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, iya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus selesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, kita di sini disuruh refleksi bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tidak menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dia harus tinggal di kelas di jam istirahat, sementara yang lain sedang istirahat. Dan yang terakhir, posisi kontrol manager. Inilah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu dia memerankan posisi tersebut, pemantau atau teman. Namun bila kita ingin murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsep, namun dapat berkolaborasi dengan murid
bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Ada materi sebenarnya satu lagi, yaitu keyakinan kelas. Kalau kita selama ini akrab dengan namanya peraturan sekolah maupun kelas, tata tertib, ini di modul ini ada juga sebenarnya satu lagi, keyakinan kelas. Apa yang diyakini oleh disusun bersama-sama antara guru dengan peserta didik, walas misalnya dengan anak-anaknya yang di dalam kelas tersebut, supaya nanti kita bisa menjaga kondusivitas, disiplin, dan kemandirian dan sebagainya terhadap anak-anak. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan.
anak yang baik, kita lanjutkan mengenai diskusi kita mengenai keyakinan kelas. Kita sharing, berbagi, dan diskusi curah pendapat antara saya guru dan kalian. Ya. Nah, ini perhatikan ke depan. Yang pertama, keyakinan kelas. Nanti di sini amati baik-baik. Siapa tahu saya ada salah ketik. Tapi saya bacakan, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini keyakinan kelas ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau mengerjakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Berikutnya, selalu bersikap positif ya. Jadi kita semua positive thinking masalahnya. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Berikutnya, hormat. Nah, di sini ada kebalikannya ya, versusnya ya, lawan. Ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Hormat. Ini bagian dari hormat itu datang tepat waktu. Versusnya sering hadir terlambat atau lawannya. Keyakinan kelasnya yang sebelah, yang di bawahnya tampak seperti ya, menyapa teman dan guru. Versus tidak tak acuh kepada teman dan guru, cuek aja. Itu berarti tidak hormat. Kemudian mengembalikan barang teman yang dipinjam. Lawannya tidak mengembalikan barang pinjaman. Kemudian mengucapkan terima kasih. Lawannya tidak mengucapkan terima kasih. Nah, ya, jadi itu bagian dari hormat. Keyakinan kelas mengenai hormat, poin-poinnya itu. Kemudian bekerja. Di sini sama seperti tadi. Tampak seperti versus tidak tampak seperti. Tekun bekerja dan menyimak guru. Lawannya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, cuek. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu versus tugas tidak diberikan. Kemudian memberikan hasil terbaik versus atau lawannya asal-asalan dalam mengerjakan tugas. Nah, ini berikutnya, keyakinan kelas, setiap kita kan ingin diterima dan ingin memiliki. Di sini juga dua pandangan dari yang kita inginkan, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Pertama, melibatkan semua anggota kelompok jika kita diskusi. Lawannya mengucilkan salah satu teman kita. Kemudian memberikan kata atau komen kepada teman kita yang berhasil. Lawannya kita marah atau iri atas keberhasilan teman kita. Kemudian menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau yang terkena musibah. Lawannya acuh tak acuh terhadap teman yang sedang sakit atau yang sedang terkena musibah. Nah, di sini kita mau pilih yang mana nih? Tampak seperti atau tidak tampak seperti dari semua itu? Mau meyakini poin-poin yang tadi disebutkan dari posisi dua sisi ini, tampak seperti atau tidak tampak seperti?
Jawabannya ada cuma dua opsi. Kita pilih yang tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah ini kalian mau yang mana nih buat keyakinan kelas? Hah? Coba bareng jawab yang keras. Pilih tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi poin-poin itu tadi yang tampak seperti itu yang positif semua ya. Bisa dijadikan sebagai apa? Keyakinan. Sebagai apa? Keyakinan kelas. Jawab bareng-bareng sebagai keyakinan kelas. Nah ini selanjutnya ada yang lain masih terkait. Nah di sini juga kalian lihat, amati. Guru tugasnya ngapain nih? Coba dibaca yang paling depan, Ilsa. Baca yang keras. Apa? Iya, setuju? Ya ini tugasnya. Next, murid tugasnya. Silakan yang suaranya keras perempuan gantian baca. Berpikir ngacung kalau yang udah punya ide. Guru tugasnya bukan apa? Nah itu kan masih ada titik-titik tuh 1, 2, 3, 4. Nah kamu boleh masukkan ide-ide yang menurut kamu tepat. Silakan yang lain. Gampang-gampang susah kan? Yang bukan tugas saya ngapain? Misalnya coba lanjut. Atau kalau ini belum kepikiran, nanti kita yang berikutnya biar cepat selesai. Berikutnya ada murid tugasnya bukan apa? Bukan titik-titik 1 mengeluh, menyakiti atau disakiti. Nah ini ada beberapa yang masih bisa diisi. Silakan yang punya ide. Murid tugasnya bukan titik-titik. Nah, silakan.
Acung. Ayo saatnya bicara, berani mengemukakan pendapat. Jadilah orang pemberani, tidak takut salah. Nah, itu kan biasa slogan yang kita pakai. Silakan. Ayo buruan, waktu terus berjalan. Ya Neng, silakan. Apa? Ya, silakan. Iya. Sini lihat, jawab, ucapkan yang keras atau mau pakai mic, sini maju ke depan. Murid tugasnya lebih keras. Iya, mengerjakan tugas dengan jujur, berarti tugasnya bukan mencontek ya. Tugasnya bukan mencontek. Bolehlah. Ada lagi? Ada lagi? Membolos. Iya, boleh membolos. Malas. Berikutnya membuli. Iya, membuli teman. Ya, itu membuli ya. Mengantuk. Tidur di kelas ya. Ya, tidur di dalam kelas. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kalau yang tadi buat saya ada nggak lagi tuh, guru? Ada lagi? Silakan. Melanggar. Melanggar peraturan. Iya betul. Setuju ya? Ini kita bisa jadikan sebagai keyakinan kelas ya. Maksudnya sesuatu yang kita sama-sama sepakati bersama untuk kita hargai, kita yakini ini adalah sesuatu yang perlu menjadi perhatian bersama. Kalau yang tadi mungkin yang ini mungkin ada yang mau menambah sebelum berakhir. Ya. Kalau tidak ada kata-kata penutup ini yang barusan bunyi tawon ini dihilangkan ya. Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan bersama di sini pada kesempatan kali ini bisa kita terapkan dan nanti kita setuju nggak kalau dipasang di dinding? Iya, untuk kita selalu biar ingat bahwa kita mempunyai keyakinan kelas yang semuanya kita sepakati dan kita yakini untuk kebaikan kita bersama. Setuju?
Ya, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Alhamdulillah baik Pak. baik, alhamdulillah. Ya, Bapak ada sedikit keperluan, maka Bapak undang kamu ke sini untuk berbincang-bincang mengenai beberapa hal yang boleh jadi kamu sudah tahu. Jadi Bapak sudah sempat mendengar ada suatu perselisihan antara kamu dengan virus di kelas beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi Bapak ingin tahu kenapa itu bisa terjadi. Dia memulai duluan Pak, dia melemparkan kertas dan mengejek-ngejek saya. Oh gitu. Jadi kamu merasa terganggu oleh Virus. ya. Akibatnya kamu buat virus merasa teraniaya. Ya, baik. Ya, boleh jadi yang kamu lakukan itu membuat kamu puas, kamu senang karena kamu sudah melakukan tindakan fisik kepada virus. Namun demikian, ya kalau kamu di posisi dia, boleh jadi kamu akan merasa tidak enak. Ya, setiap orang pasti punya peluang untuk kemungkinan untuk berbuat salah, termasuk Bapak sendiri. Bapak juga ada kemungkinan berbuat salah yang berulang kali. Ya dulu waktu Bapak masih sekolah juga sama, sering melakukan kesalahan-kesalahan bukan hanya sekali dua kali, mungkin lebih banyak. Termasuk juga kamu. Namun demikian, suatu kesalahan itu jangan dibiasakan. Jadi itu suatu pembelajaran supaya kedepannya jangan terulang kembali. Setuju nggak? Setuju Pak. Ya. Jadi kamu melakukan hal tersebut, tindakan fisik kepada virus itu karena tadi merasa terganggu. Ya Bapak sih inginnya semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah, supaya kita semuanya bisa belajar dengan baik, kelas kondisinya selalu kondusif. Kemudian kamu tahu ada keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Yang sudah saya langgar itu adalah aturan keyakinan kelas yang keempat, yaitu setiap anggota wajib merasa aman. Jadi kamu mesti ingat ya, keyakinan kelas yang kita yakini bersama, dan kamu merasa yang poin keempat ini sudah kamu langgar. Jadi kamu belum memberikan rasa aman kepada anggota kelas. Jadi akibatnya ada yang Mengganggu. ya, harapan Bapak ke depannya ini tidak terjadi kembali, mudah-mudahan kondisinya lebih baik. Ada rencana yang kamu lakukan setelah ini? Rencana saya akan meminta maaf kepada virus karena saya sudah sempat mencegik lehernya Pak. Oh iya gitu. Jadi setelah ini tidak lama lagi kamu akan memilih virus untuk Meminta maaf kepadanya. Iya, baik. Bapak setuju dan Bapak mendukung apa yang kamu lakukan. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya kamu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Finzagi. Baik Pak, alhamdulillah. Ya Bapak ada keperluan, mungkin boleh jadi kamu sudah tahu bahwa teman kamu si Abi sudah melaporkan mengenai apa yang sudah kamu lakukan. Jadi mungkin Bapak ingin tahu apa yang sudah kamu lakukan terhadap Abi. Saya sudah mencoret-coret tas milik Abi Pak. Oh gitu. Jadi kamu seneng apa hobi coret-coret gitu? Iya, saya memang suka menggambar atau mencoret-coret di buku, tas, bahkan meja atau lain-lainnya. Iya, namun demikian kalau di milik orang lain atau di dinding itu sesuatu yang tidak tepat. Kamu sadar itu? Sadar Pak? Iya. Jadi ya boleh jadi kamu sekarang sudah sadar. Ya setiap orang itu boleh jadi banyak melakukan kesalahan. Tapi kalau bisa jangan diperbanyak. Untuk setiap kesalahan itu menjadi pelajaran supaya besok jangan melakukan kesalahan. Sehingga
menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang bisa terhindar dari berbagai macam kesalahan. Kemudian ya alasan kamu apa tadi? Karena saya memang hobi menggambar, jadi saya melihat Mas Abi. Ya besok lagi kalau menggambar di tempat yang tepat ya, jangan di barang milik orang lain, apalagi orang lainnya tidak tahu atau dia kecewa, sedih dan sebagainya. Baik, dari kejadian ini mungkin kamu paham bahwa ada satu atau dua keyakinan kelas yang kamu langgar. Yang saya langgar itu adalah keyakinan kelas yang keempat, yaitu setiap anggota kelas wajib memiliki rasa aman. Ya, baik. Berarti kamu sadar ya. Mungkin selanjutnya kedepannya ada suatu rencana dari kamu. Saya akan meminta maaf kepada Abi karena saya sudah mencoret-coret tas miliknya. Baik, Bapak dukung apa yang akan kamu lakukan. Kamu minta maaf, mudah-mudahan kondisinya ke depan menjadi lebih baik. Oke, kalau begitu Bapak rasa cukup. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Vinjagi, Bapak ingin tahu bagaimana tanggapan kamu terhadap apa yang sudah kita lakukan di pada hari ini. Saya merasa sangat surprise banget karena ini tuh berbeda daripada guru yang lain. Para guru yang lain itu pasti bakal langsung melakukan sanksi, memberikan hukuman berat kepada saya karena saya sudah melakukan hal yang gila. Namun dari pasien ini berbeda. Bapak tidak langsung memberikan sanksi yang berat dan hukuman yang lain-lainnya. Jadi kamu setuju kalau ini dilakukan kepada kamu dan teman-teman? Saya sangat setuju Pak, karena harus melakukan seperti ini. Baik, kemudian kedepannya ini bisa kita praktekkan. Terima kasih. Show, show, show when we're together.